Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa, banyak orang meyakini bahwa kondisi dunia saat ini berada di ambang datangnya tanda-tanda besar kiamat, karena sudah sedemikian banyak tanda-tanda kecil yang bermunculan. Praktis, hampir seluruh tanda-tanda kecil kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW sudah muncul di zaman ini. Silang pendapat semakin berkembang, perang dan konflik semakin meningkat, kekacauan dan kehancuran moral mencuat, dan manusia menjauh dari akhlak agama. Berbagai bencana alam terjadi di seluruh dunia. Kemiskinan mencapai tingkat yang belum terlihat sebelumnya. Peningkatan besar angka kejahatan, pembunuhan, dan kekejaman di berbagai tempat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada saat dekat hendak terjadi kiamat, akan ada hari-hari di mana ketika itu kebodohan merata, ilmu diangkat, dan banyak terjadi al-harj. Yang dimaksud al-harj adalah pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kedatangan tanda-tanda besar kiamat hanya masalah waktu. Tanda besar pertama yang akan datang ialah keluarnya Dajjal. Namun berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, sebagaimana ditegaskan Imam Ibnu Katsir, sebelum munculnya Dajjal harus datang terlebih dahulu tanda penghubung antara tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besarnya. Tanda penghubung itu adalah diutusnya Imam Mahdi ke muka bumi. Dia akan muncul dan dibaiat umat Islam. Dia muncul dan akan memimpin kaum muslim menegakkan keadilan dan menumpas kezaliman. Jika Imam Mahdi muncul, maka dunia telah memasuki babak baru yang menjadi tanda besar datangnya hari kiamat. Nabi SAW mengisyaratkan bahwa Imam Mahdi pasti datang di akhir zaman. Rasul SAW bersabda, andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang laki-laki dari ahli baitku. Namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud. Lelaki keturunan Nabi Muhammad SAW itu adalah Imam Mahdi. Ia akan diizinkan Allah untuk mengubah keadaan dunia yang penuh kezaliman dan penganiayaan menjadi penuh kejujuran dan keadilan. Subhanallah. Nubuat atau prediksi kabar dari Nabi SAW akan turunnya Imam Mahdi di akhir zaman ini menjadi persoalan tersendiri dalam sejarah Islam. Karena sepanjang sejarah Islam, selalu ada saja gerakan-gerakan tertentu atau sosok-sosok berpengaruh yang muncul dengan memanfaatkan hadis tentang Imam Mahdi ini untuk mensukseskan agendanya. Seperti munculnya kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, gerakan pemurnian agama di Maroko, gerakan politik di Sudan, dan lainnya. Bahkan di era modern, sejumlah peristiwa terjadi dengan memunculkan seorang sosok yang mengaku Imam Mahdi. Termasuk yang terjadi di pertengahan tahun 2015 lalu. Pengakuan sebagai Imam Mahdi datang dari Muhammad bin Zubair Amir bin Abdillah asal Indonesia. Bersama 11 pengikutnya, pria ini dibaiat di depan Ka'bah. Tentu hal ini terinspirasi dari hadis tentang kemunculan Imam Mahdi yang kelak akan dibaiat di depan Ka'bah. Gerakan ini tak terdengar lagi setelah pria Indonesia ini ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi. Jika demikian, tentu tak mudah bagi kaum muslim mengenali sosok Imam Mahdi yang sebenarnya seperti yang dinubuatkan dan dikabarkan Nabi SAW. Untuk itu, perlu mengenali tanda-tanda yang dituturkan Rasul SAW akan datangnya Imam Mahdi. Pemirsa Khazanah, jika fakta sejarah telah memberikan kita pelajaran dengan munculnya sosok-sosok yang mengaku sebagai Imam Mahdi, lalu bagaimana kita bisa tahu mana Imam Mahdi yang sebenarnya? Apa yang menandai kedatangan Imam Mahdi? Dalam sebuah hadis, Nabi SAW memberikan gambaran umum indikasi kedatangan Imam Mahdi. Ia akan diutus ke muka bumi bila perselisihan antar manusia telah menggejala hebat dan banyak gempa-gempa terjadi.
Kedua fenomena sosial dan fenomena alam ini telah menjadi semarak di berbagai negeri dewasa ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini bahkan memberikan gambaran pada kita bahwa kedatangan Imam Mahdi akan disertai 3 peristiwa penting. Pertama, perselisihan berkepanjangan sesudah kematian seorang pemimpin. Kedua, dibaiatnya seorang lelaki atau Imam Mahdi secara paksa di depan Ka'bah. Ketiga, terbenamnya pasukan yang ditugaskan untuk menangkap Imam Mahdi dan orang-orang yang berbaiat kepadanya. Allah benamkan seluruh pasukan itu, kecuali disisakan 1 atau 2 orang untuk melaporkan kepada penguasa zalim yang memberikan mereka perintah untuk menangkap Imam Mahdi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin. Maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dengan makam Ibrahim. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Daud. Tak sedikit orang yang meyakini bahwa indikasi pertama telah terjadi, yaitu perselisihan dan kekacauan yang timbul sesudah wafatnya seorang pemimpin. Siapakah pemimpin yang wafat itu? Wallahu a'lam. Nabi SAW tak pernah menyebut nama dan negerinya. Sekalipun kemudian para ulama kontemporer menduga-duga dengan menyebut beberapa penguasa di Timur Tengah saat ini. Kekacauan yang meningkat di sejumlah negara Timur Tengah dan dunia telah terjadi setelah kematian pemimpinnya. Namun tentu dugaan ini tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu bagaimana dengan konflik, kekacauan, dan peperangan di Suriah, Irak, dan Palestina yang tak kunjung berakhir? Apakah bisa diklaim sebagai pertanda akan datangnya Imam Mahdi seperti yang banyak diprediksi orang? Hal ini pun tentu tak ada yang bisa memberikan kepastian, karena konflik kaum muslimin dan keberadaan pemimpin-pemimpin zalim selalu ada di setiap zaman. Namun begitu, bila ketiga peristiwa seperti yang disebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah terjadi, berarti umat Islam di seluruh penjuru dunia menjadi tahu bahwa Imam Mahdi telah datang diutus ke muka bumi. Panglima umat Islam di akhir zaman itu hadir, dan bila ini telah menjadi jelas, kaum muslim pun terikat dengan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalian melihatnya, kehadiran Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa khazanah, Imam Mahdi bukanlah nabi, bukanlah sosok yang maksum, tapi ia seorang pemimpin yang adil, seperti pemimpin-pemimpin adil lainnya yang pernah hadir dalam panggung sejarah Islam. Hanya saja ia menjadi istimewa karena kemunculannya di akhir zaman dan mengawali tanda besar datangnya hari kiamat. Ia juga istimewa karena kemunculannya dinubuatkan dan dikabarkan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Kedatangan dan kemunculan Imam Mahdi juga akan membawa misi perjuangan yang berat, tapi penuh kesuksesan. Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum Rum turun di kota Amak, lembah Antioch, selatan Turki, dan di Dabih, dekat Aleppo, Syria. Kemudian datanglah suatu pasukan yang menghadang mereka dari Madinah, yang berasal dari penduduk pilihan bumi. Dan ketika mereka sudah berbaris-baris, maka berkatalah orang Rum, biarkanlah, jangan kalian halangi antara kami dengan orang-orang yang memisahkan diri dari kami yang masuk Islam untuk kami perangi. Maka kaum muslimin berkata, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kamu memerangi saudara-saudara kami. Dan ketika mereka telah sampai di Syam, keluarlah Dajjal. Dan ketika mereka sudah bersiap-siap untuk berperang, mereka berbaris dengan rapi. Tiba-tiba
ketika waktu sholat sudah masuk, turunlah Nabi Isa ibnu Maryam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memang tidak spesifik menyebut bahwa pasukan ini adalah pasukan Al-Mahdi, tapi banyak para ulama menafsirkannya bahwa itu adalah Al-Mahdi dan pengikutnya. Sebutan Al-Mahdi sendiri sebenarnya bukanlah namanya, tapi gelar yang disematkan padanya yang berarti orang yang diberi petunjuk. Nama aslinya sama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia tidak akan hilang atau tidak akan lenyap hingga seseorang dari ahlu baitku menguasai bangsa Arab. Namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat Ahmad. Dan dalam riwayat lain disebutkan, namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Berdasarkan hadis ini, Imam Mahdi yang muncul di akhir zaman ini bernama Muhammad bin Abdullah. Berdasarkan hadis ini mudah saja orang mengaku sebagai Imam Mahdi. Ini pula yang menjadi modal munculnya sosok-sosok yang mengaku Imam Mahdi. Semuanya bernama Muhammad bin Abdullah. Ia adalah keturunan Rasulullah dari jalur Fatimah. Inilah yang disebut Nabi SAW dalam sabdanya, Al-Mahdi berasal dari Ahlul Baitku, dari keturunan Fatimah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Bahkan Rasul SAW menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Al-Mahdi dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman sebelumnya. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Kemunculan Al-Mahdi akan mengubah peta dunia. Ia menjadi seorang pemimpin yang adil dan ia berkuasa selama 7 tahun. Berkat keadilannya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, Allah menurunkan hujan, bumi mengeluarkan tumbuhan, serta binatang ternak melimpah ruah dan dibagikan secara merata. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa kemunculan sosok Imam Mahdi terjadi secara tiba-tiba, tidak direncanakan oleh dirinya sendiri. Bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa ia seorang Al-Mahdi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesadaran pada dirinya dalam waktu singkat. Saat itu ia sedang berada di dekat Ka'bah. Kemudian beberapa orang memintanya untuk dibaiat sebagai Imam Mahdi, tapi awalnya ia menolak, lalu menerima setelah desakan orang-orang yang ingin membaiatnya. Setelah itulah Imam Mahdi akan berperan sebagai panglima perang umat Islam di akhir zaman, mengajak umat Islam untuk memerangi para mulkan Jabriyah atau para penguasa diktator yang telah lama bercokol di berbagai negeri-negeri di dunia. Banyak ghazawat atau perang akan dipimpinnya dan Allah akan senantiasa menjanjikan kemenangan baginya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia, Iran, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah beri kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga diterangkan peristiwa lain yang mengiringi kedatangan Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang akan saling membunuh di sisi simpanan kalian. Mereka semua adalah putra khalifah. Kemudian tidak akan kembali ke salah seorang dari mereka. Akhirnya muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Lalu beliau menuturkan sesuatu yang tidak aku fahami. Kemudian beliau berkata, jika kalian melihatnya, maka baiatlah dia walaupun dengan merangkak di atas salju. Karena sesungguhnya ia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini bahkan memberikan kita gambaran bahwa kedatangan Al-Mahdi akan disertai dengan munculnya pasukan berbendera hitam dari arah timur, namun tak disebutkan dengan jelas daerah mana. Hal inilah yang kemudian memunculkan banyak spekulasi tentang arah timur ini. Namun begitu, dalam riwayat lain disebutkan bahwa kemunculan Al-Mahdi berdekatan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ciri inilah yang tidak bisa dibuat-buat oleh siapapun. Rasulullah SAW bersabda,
Isa bin Maryam turun, lalu pemimpin mereka, Al-Mahdi, berkata, "Solatlah mengimami kami." Dia berkata, "Tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya, sebagai suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini." Hadis riwayat Al-Harith bin Abi Usama. Penolakan Nabi Isa alaihissalam menjadi imam sholat saat itu mendapatkan perhatian banyak ulama. Bahwa ucapan Nabi Isa yang mengatakan, "Sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain," maksudnya adalah imam tersebut berhukum dengan Al-Quran dan bukan kitab yang dulu dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ibnu At-Tin menjelaskan, hal ini menunjukkan bahwa syariat Nabi Muhammad itu akan terus dipakai hingga hari kiamat. Artinya, Imam Mahdi akan menjadi imam atau pemimpin kaum muslimin ketika itu, termasuk pula Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa alaihissalam akan bermakmum di belakang Imam Mahdi dan akan mengikuti syariat Islam. Jika diperhatikan ciri-ciri Imam Mahdi yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang bisa diterima, maka dapat kita kelompokkan ciri tersebut menjadi dua ciri. Pertama, ciri yang bisa terdapat pada siapa saja selain Al-Mahdi, seperti kepemimpinan yang adil, murah hati, keturunan Nabi SAW. Dahinya lebar, hidungnya mancung, pengikutnya memakai bendera hitam yang datang dari arah timur. Sedangkan ciri yang kedua, inilah yang menjadi bukti pamungkas akan keaslian Al-Mahdi, yang tidak dapat ditiru atau dipalsukan oleh siapapun, yaitu bertemunya ia dengan Nabi Isa alaihissalam, bahkan menjadi imamnya. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, riwayat yang membicarakan kemunculan Al-Mahdi adalah mutawatir, yaitu yang diriwayatkan dari jalan yang sangat banyak, sehingga mustahil untuk bersepakat dalam kedustaan, karena mengingat banyak jumlahnya dan kesolihannya, serta perbedaan tempat tinggal. Secara lafal, memang hadis-hadis tentang Al-Mahdi disebutkan dengan redaksi yang berbeda-beda, tapi menunjukkan makna yang sama. Inilah yang disebut dengan mutawatir maknawi, atau akurat secara makna. Ini menunjukkan bahwa kemunculannya mustahil untuk dikatakan dusta. Inilah yang ditegaskan sejumlah ulama. Imam Asy-Syaukani menjelaskan, hadis-hadis yang membicarakan mengenai kemunculan Imam Mahdi yang dinanti-nanti ada dalam 50 hadis. Di antara hadis tersebut ada yang sahih, hasan, dan dhaif atau lemah. Hadis yang membicarakan Imam Mahdi dipastikan adalah hadis sahih mutawatir tanpa keraguan sedikit pun. Begitu pula berbagai riwayat dari para sahabat tentang kemunculan Imam Mahdi amat banyak. Perkataan para sahabat ini dapat dihukumi sebagai hadis marfu, yaitu perkataan Nabi, karena tidak mungkin ada ruang ijtihad dari mereka dalam masalah ini. Namun yang seringkali memunculkan tanya adalah bagaimana kita tahu bahwa saat Imam Mahdi benar-benar muncul, kita bisa yakin bahwa itulah Imam Mahdi yang dijanjikan Nabi SAW. Dengan banyaknya orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, memang membuat banyak orang bertanya-tanya, karena celah untuk mengaku dan memunculkan Imam Mahdi selalu ada, seperti yang terjadi di sepanjang sejarah Islam sejak masa sahabat Nabi hingga di masa modern ini. Akan tetapi, ulama kemudian meyakinkan kita bahwa jika Al-Mahdi yang sebenarnya muncul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keyakinan dan ketetapan hati pada kaum muslim. Wallahu a'lam. Hari kiamat dan hancurnya dunia ini adalah suatu hal yang pasti. Oleh karenanya, meyakini akan datangnya kiamat salah satu pilar keimanan dalam Islam. Nabi SAW menjelaskan, iman adalah engkau beriman pada Allah, pada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan engkau beriman pada takdir yang baik dan buruk. Allah Ta'ala berfirman, Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Rabb-mu. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 2.
Untuk menyongsong hari kiamat tersebut muncul peristiwa-peristiwa besar yang disebut dengan Asyratus Sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat yang semuanya dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka, pemirsa Khazanah, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kau masih beri hambamu kesempatan.